video pembelajaran persamaan linear satu variabel. Pesan dalam video ini. Dalam matematika, terdapat istilah kalimat tertutup dan kalimat terbuka. Kalimat tertutup adalah kalimat yang sudah dapat dinyatakan nilai kebenarannya. Artinya, kita sudah tahu kalimat itu benar atau salah. Contohnya, 3 kuadrat sama dengan 9. Ini adalah kalimat yang benar. Selanjutnya, 2 kurang dari 1. Hal ini menyalahi aturan, karena yang benar adalah 2 lebih dari 1. Sehingga ini adalah kalimat yang salah. Kemudian, kalimat terbuka, yang artinya kalimat yang belum dapat dinyatakan nilai kebenarannya karena memiliki unsur yang belum diketahui nilainya. Contohnya, X kurang 2 sama dengan 1. Kita belum tahu apakah kalimat ini bernilai benar atau salah, tergantung dari nilai X-nya sendiri. Contoh yang kedua adalah X kurang dari 2. Hal ini pun sama. Kita belum tahu ini merupakan kalimat yang benar atau salah. Selanjutnya, apa itu persamaan linear satu variabel? Persamaan linear satu variabel atau disingkat PLSV adalah kalimat terbuka yang memuat tanda sama dengan dan hanya mempunyai satu variabel dengan pangkat tertingginya adalah 1. Bentuk umum dari PLSV yaitu untuk setiap ABC elemen R, AX tambah B sama dengan C, dengan A tidak boleh sama dengan 0. Di sini A adalah koefisien, X adalah variabel, B dan C adalah konstanta. Perhatikan beberapa kalimat terbuka di bawah ini. Kita akan menggolongkan manakah yang merupakan persamaan linear satu variabel dan mana yang bukan merupakan persamaan linear satu variabel. Untuk nomor 1, kita lihat Y kurang 1 sama dengan 0. Tanda yang digunakan adalah tanda sama dengan dan variabel Y dengan pangkat tertingginya adalah 1. Nah, sehingga ini adalah persamaan linear satu variabel. Untuk yang nomor 2, X kuadrat kurang 5 sama dengan 1. Tanda yang digunakan adalah tanda sama dengan. Variabelnya adalah X, dengan pangkat tertingginya adalah 2. Nah, ini bukanlah persamaan linear satu variabel. Untuk yang ketiga, X kurang 4 kurang dari 3. Tanda yang digunakan adalah tanda kurang dari, variabelnya adalah variabel X dengan pangkat tertingginya 1. Ini juga bukan merupakan. Selanjutnya kita akan menyelesaikan persamaan linear satu variabel. Tujuannya yaitu kita mencari himpunan penyelesaian dari PLSV atau kita mencari nilai dari variabelnya. Cara untuk menyelesaikan PLSV yaitu yang pertama kita dapat menambahkan atau mengurangkan kedua ruas dengan bilangan yang sama, dan yang kedua kita dapat mengalihkan atau membagikan kedua ruas dengan bilangan yang sama. Agar lebih memahaminya, perhatikan contoh berikut ini. 2x tambah 1 sama dengan 7. Di sini kita akan mencari nilai dari variabel x-nya. Penyelesaiannya, konstanta di ruas kiri adalah 1. Agar konstanta tersebut tidak ada, maka kita kurangi dengan 1. Karena ruas kiri dikurang 1, maka ruas kanan pun harus dikurangi 1 agar tidak mengubah persamaan. Sehingga bentuknya menjadi 2x sama dengan 6. Di sini, koefisien x adalah 2, sedangkan tujuan kita adalah memperoleh koefisien x hanya 1. Maka kita membagi kedua ruas dengan 2 agar diperoleh koefisien x adalah 1. Maka hasilnya adalah x sama dengan 3. Contoh yang kedua, 4x kurang 3 sama dengan 3x tambah 5. Pertama-tama, kita akan menghilangkan konstanta di ruas kiri. Dengan cara, kedua ruas kita jumlahkan dengan 3. Sehingga diperoleh 4x sama dengan 3x tambah 8.
Karena 3X tambah 8 tidak bisa dijumlahkan, maka kedua ruas kita kurangi dengan 3X agar di ruas kanan hanya tersisa konstanta, yaitu 8. Maka diperoleh nilai X-nya adalah 8. Contoh yang ketiga adalah penerapan POSV dalam masalah nyata. Usia Adi lebih muda 7 tahun daripada usia Budi. Jumlah usia mereka berdua adalah 43 tahun. Tentukan usia keduanya. Pertama-tama kita memisalkan usia Budi dengan variabel X. Karena usia Adi lebih muda 7 tahun, maka usia Adi dapat kita misalkan dengan X kurang 7. Kemudian, diketahui juga bahwa usia Adi ditambah dengan usia Budi adalah 40. Usia mereka dapat kita jadikan model matematika menjadi X kurang 7 ditambah X sama dengan 43. Kita jumlahkan suku sejenis, yaitu X ditambah dengan X, menjadi 2X dikurang 7 sama dengan 43. Untuk mencari nilai dari variabel X, pertama-tama kita jumlahkan kedua ruas dengan 7, sehingga konstanta di ruas kiri tidak ada, dan diperoleh 2X sama dengan 50. Selanjutnya kita bagi kedua ruas dengan 2, sehingga diperoleh nilai X sama dengan 25. Kita akan substitusikan nilai X sama dengan 25 pada permisalan di awal. Maka usia Adi yang pertama kita modelkan dengan X kurang 7 menjadi 25 dikurang 7, sehingga usia Adi adalah 18 tahun. Sedangkan usia Budi kita misalkan dengan X, usianya adalah 25 tahun. Jadi, usia Adi adalah 18 tahun dan usia Budi adalah 25 tahun.
Nah, anak-anak, untuk tugas minggu depan, ya, minggu depan hari Senin kita masih akan ada pembelajaran lagi tentang materi persamaan linear satu variabel. Nah, di sini kita akan mencoba memeragakan ini cerita dalam soal cerita tadi ya, itu dalam drama atau role playing. Sering main drama ya. Nah, untuk membuat itu, maka sekarang kita akan mulai membuat rancangannya. Kita akan mulai membuat rancangannya ya. Nah, nanti dalam kelompok itu minta anak-anak berbagi tugas. Berbagi tugas siapa yang berperan sebagai siapa gitu ya. Nah, ini kemudian ada satu contoh nih. Bentar, kita tampilkan dulu ada satu contoh. Yuk kita perhatikan lagi ke layar. Oke, waktunya habis ya. Oke, baik sudah ya. Oke. Gimana? Hah? Lumayan. Ya. Lagi ya, lancar. Baik, anak-anak sekarang tolong perhatikan ini lagi. Nah, anak-anak, untuk tugas minggu depan, ya, minggu depan hari Senin kita masih akan ada pembelajaran lagi tentang materi persamaan linear satu variabel. Nah, di sini kita akan mencoba memeragakan ini cerita dalam soal cerita tadi ya, itu dalam drama atau role playing. Sering main drama ya. Nah, untuk membuat itu, maka sekarang kita akan mulai membuat rancangannya. Kita akan mulai membuat rancangannya ya. Nah, nanti dalam kelompok itu kemudian minta anak-anak berbagi tugas. Berbagi tugas siapa yang berperan sebagai siapa gitu ya. Nah, ini kemudian ada satu contoh nih. Bentar, kita tampilkan dulu ada satu contoh. Yuk kita perhatikan lagi ke layar. Nah, anak-anak, sekarang Bu Rina akan menjelaskan bagaimana kita membuat
rancangan grup project atau project kelompok untuk membuat naskah role playing atau bermain peran dalam materi persamaan linear satu variabel atau linear equations in one variable. Silakan anak-anak menyimak ya langkah-langkah yang harus kita lalui bersama. Yang pertama, nanti anak-anak silakan menuliskan di situ nama anggota kelompok masing-masing. Ya. Ini menggunakan aplikasi Canva anak-anak. Jadi silakan nanti kalian bisa berlatih ya menggunakan Canva untuk membuat PowerPoint yang menarik. Di situ silakan dituliskan nama setiap anggota kelompok. Selanjutnya adalah project design atau rancangan project kalian. Jadi berisi tujuan project maupun deskripsi dari projectnya ya. Yang sudah Bu Rina pakai sebagai contoh ini bisa menjadi acuan bagi kalian ya. Apa yang menjadi tujuan project kita dan bagaimana deskripsinya. Selanjutnya adalah divisions of tasks atau pembagian tugas. Nah, pada pembagian tugas ini silakan nanti anak-anak menuliskan nama anggota kelompok sekaligus tugasnya masing-masing ya. Mungkin ada yang berperan sebagai penyusun skenario, ada yang berperan sebagai konseptor matematika, dan seterusnya. Selanjutnya adalah project timeline atau jadwal project ya. Jadwal project ini kita alokasikan dalam 5 hari ya anak-anak ya. Dalam 5 hari ini silakan dibuat rancangannya, mungkin hari pertama untuk menyusun naskah, hari kedua untuk latihan, hari ketiga untuk menyiapkan properti dan sebagainya. Nah, di sini di halaman selanjutnya adalah mathematical word problem atau soal cerita yang nanti akan kalian dapatkan dari Bu Rina. Setiap kelompok akan mendapatkan soal cerita yang berbeda-beda ya. Dari soal cerita itu nanti kalian akan mengembangkan menjadi naskah untuk bermain peran. Nah, naskah bermain perannya silakan kalian tuliskan di sini anak-anak. Ini terdiri dari para tokoh ya, nama-nama tokoh, lalu percakapannya, kalimat percakapannya silakan dituliskan di sini. Nah, setelah kalian memiliki play script ini, maka kalian bisa mulai berlatih bersama dengan kelompok ya. Nah, di sini nanti Bu Rina bersama dengan Bu Reni akan memonitor kalian ya, anak-anak. Sehingga project yang kalian lakukan ini tidak salah ya, tapi tetap sesuai dengan langkah-langkah dalam project based learning yang benar. Nah, demikian anak-anak penjelasan tentang pembuatan rancangan naskah role playing dengan menggunakan model pembelajaran PJBL atau Project Based Learning. Terima kasih, selamat mengerjakan.